Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon perkenanannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berseru-seru ingin menjadi Alkitab yang terbuka buat sesama kami. Tetapi di saat yang sama, Tuhan kami mengakui betapa terbatasnya kami. Maka Tuhan, inilah setiap kami, bentuklah agar kiranya kami semakin diperlengkapi dan Tuhan berkenan bertahta di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Sehingga kami pun dimampukan untuk mengenal, memahami, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, saya akan membacakan sebuah teks yang adalah sebuah perkataan dari Maria menjelang kelahiran Yesus saat ia diberitahu tentang kelahiran Yesus. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berdoa 5 jari? Dengan kelima jari ini kita bisa mengungkapkan doa kepada Tuhan. Ibu bapak, pertama kita bisa dengan kelima jari kita masing-masing, kita bisa pakai untuk menyebutkan 5 hal apa yang saya syukuri pada Tuhan minggu ini. Lalu sambil kita sentuh, kita ucapkan berbagai hal yang kita syukuri. Lalu kita juga bisa mengungkapkan 5 hal apa yang di dalam minggu ini aku gumuli. Kembali kita menyentuh masing-masing jari sambil menyebutkan pergumulan-pergumulan kita. Nah, lalu kita juga dapat menyebutkan 5 nama yang dalam minggu ini ingin aku doakan beserta pergumulan mereka. Dan di akhir ibu bapak doa 5 jari ini, lihatlah kelima jari kita. Pandanglah sebagai jari-jari yang hendak digenggam oleh Allah sendiri. Allah menghampiri dan berkenan menggenggam jari-jari kita, lalu ia meninggalkan pesan di dalam doa kita itu. Ia berpesan, di masing-masing jari kita tertulis, I will never leave you. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ibu bapak, mengingat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sungguh adalah sebuah pegangan hidup. Karena ibu bapak, saudara-saudari, akhir-akhir ini yang makin kentara kita hadapi, bukan hanya virus COVID-19 yang saat ini dikatakan ada varian baru yang kembali mau merambah umat manusia ini. Tetapi kita juga menghadapi virus yang berbahaya lainnya, yaitu virus kesepian. Dan banyak realita lintas usia menunjukkan kepada kita dampak-dampak kesepian bisa sampai membuat seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidup sajalah. Buat apa hidup? Maka ibu bapak, setiap kita yang tidak kebal terhadap rasa kesepian itu pun, mari, jika itu kita rasa, jika itu sungguh menyesakkan dada, segera genggam pesan Tuhan, genggam janji Tuhan, genggam bersama dengan pesan yang Tuhan tinggalkan pada jari-jari kita. God will never leave you. Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Betapapun sunyinya jalan kehidupan ini.
Ibu bapak mungkin kita berkata, oh, saya itu memang layak ditinggalkan. Saya ini banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekurangan. Layak dan wajar kalau tidak ada yang mau menemani saya. Tapi ibu bapak, pandanglah seorang hamba yang sangat setia dan taat, bahkan mulia hidupnya itu di hadapan Allah, bernama Maria, yang baru saja kita dengar kesaksiannya. Maria, ibu Yesus itu, yang dipercaya mengemban panggilan menjadi ibu sang juru selamat manusia itu pun juga berhadapan dengan jalan kehidupan yang seketika menjadi sepi dan sunyi. Banyak penyebabnya. Ibu bapak, pertama, panggilan hidup Maria seketika menjadi begitu berbeda dan barangkali visinya tidak lagi sama dengan visi rekan-rekan terdekatnya yang saat itu menemani dia kemanapun dia pergi. Panggilan hidupnya seketika nampak begitu spesifik dan barangkali membuat orang-orang yang tidak lagi sevisi dengannya perlahan-lahan pun mundur. Berat. Banyak yang tidak ingin menghubungkan dirinya lagi dengan Maria. Berat panggilan itu. Saudara, Maria juga bisa merasa kesepian karena yang kedua. Karena rutinitas, jadwal-jadwal, timetable, semua rancangan yang pernah dia rancangkan seketika juga harus berubah. Jadwal kehidupannya tidak lagi sama dengan teman-temannya yang dulunya punya jadwal yang sama dengan dia. Bagaimana tidak kalau dia harus hamil? Ia harus pergi, bahkan dikatakan ia bahkan pernah diminta untuk bersembunyi. Maria harus melahirkan. Rutinitas dan jadwal kehidupan yang seketika berubah begitu rupa membuat Maria berjarak dengan teman-temannya sebelumnya. Dan barangkali begitu pula kita, bukan? Kita berjarak dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bisa jadi bukan karena tidak lagi cocok atau tidak lagi sefrekuensi, tapi karena jarak dan waktu, rutinitas, jadwal kehidupan yang kemudian memisahkan kita begitu rupa, sehingga circle kita pun makin lama makin kecil, lingkaran pertemanan makin lama makin kecil. Dan yang ketiga, ibu bapak, yang membuat Maria bisa jadi berhadapan dengan jalan yang sunyi, sepi itu adalah karena peran barunya sebagai seorang ibu. Banyak hal-hal baru mesti dia pelajari, barangkali termasuk dengan cara mengorbankan hal-hal yang sebelumnya ia senangi, hal-hal yang sebelumnya ia habiskan banyak waktu di sana. Ibu bapak hamba Tuhan, Maria yang mulia itu pun pada akhirnya tidak kebal terhadap kesepian. Dan di dalam kondisi kesepian ibu bapak, kita tahu banyak hal termasuk hal buruk bisa kita lakukan. Tak terkecuali keinginan-keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Karena memang yang namanya perasaan dicampakkan yang begitu menyesakkan bisa membuat kita berkata begitu banyak hal buruk terhadap diri sendiri, bahkan menyakiti tubuh kita oleh karena kita didera kesepian yang begitu rupa. Tetapi saudara, Maria punya rumus dalam kehidupan ini, termasuk ketika menghadapi kesepian. Rumus yang tadi juga kita baca di dalam Lukas, yaitu rumus yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria menyadari, aku ini milik Tuhan. Aku yang dimiliki, Tuhan yang memiliki. Maka bagaimanapun juga, apapun juga yang kulalui, Tuhan yang memilikiku. Aku tak berkuasa atas tubuh ini, atas hidup ini.
maka aku akan belajar mempercayakan diri dan hidup hanya kepada Tuhan. Maka tidak lagi aku akan menyakiti diri sendiri. Maka tidak lagi aku berjalan hanya sesuai dengan rancangan dan timetable yang menurutku baik itu. Tapi belajar untuk mempercayakan diri hanya kepada Tuhan yang selalu hadir di setiap kesempatan, situasi, cuaca, kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang selalu hadir menguatkan, memberikan penguatan di sepanjang jalan. Iman yang demikian, lihatlah, menghantarkan Maria pada penguatan di jalannya. Ia bertemu dengan Elisabet. Ia dikaruniai Yusuf yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Bahkan kekuatan itu Ibu Bapak termasuk kekuatan-kekuatan lewat orang-orang atau jalan-jalan yang tidak terduga. Suatu ketika saya ingin bercerita Ibu Bapak. Ada sebuah supermarket di Kanada yang bernama Sotheby. Nah, suatu ketika manajer toko di supermarket itu memperhatikan jalur-jalur pembayaran, kasir-kasir yang ada di supermarket itu. Lalu ia mengeritkan dahinya ketika ia melihat ada satu jalur pembayaran yang lambat sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Padahal semua orang itu kan maunya pasti bergegas ya, tidak ingin berlama-lama, ingin segera bayar. Nah, tapi kenapa jalur pembayaran ini kok lama sekali? Tapi di saat yang sama banyak orang yang datang ke situ dan rela mengantri lama di jalur pembayaran itu. Ini mengherankan, tidak seperti biasanya. Maka manajer toko itu pun menghampiri jalur pembayaran itu. Dan ia pun akhirnya tersenyum-senyum juga kaget. Bisa ya? Ternyata di jalur pembayaran itu sang kasir bernama Jason. Ia adalah orang yang begitu peduli dan perhatian dengan para pelanggannya. Mereka diajak ngobrol, disapa, bahkan bertukar cerita, bukan hanya basa-basi. Dan untuk itulah jalur pembayaran itu jadi begitu lama. Karena harus menunggu percakapan demi percakapan. Tetapi mengagetkannya itu menjadi jalur pembayaran yang paling disenangi oleh orang. Orang berbondong-bondong ingin ada di jalur yang itu. Saudara, ini menyingkapkan kepada kita kebutuhan yang besar bagi umat manusia untuk ditemani, merasa dianggap, merasa diajak cerita. Dan saudara, lihat, di supermarket sekalipun Tuhan sediakan orang yang demikian buat kita. Tuhan sediakan penguatan-penguatan di sepanjang jalan, lewat jalan yang tak terduga, orang-orang yang tak terduga, untuk mengingatkan kepada kita, God will never leave you. Tenang dan pegang pesan Tuhan. Tenang dan percaya pada janjinya. Pada setiap hambanya yang setia, Tuhan juga adalah setia. Pada setiap hambanya yang percaya, dianugerahkan penguatan di sepanjang jalan kehidupan. Maka mari kita pegang janji ini. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang tak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan secara khusus dalam diri Maria, hamba-Mu itu, yang sungguh-sungguh menaruh percaya dan setianya pada Tuhan. Sebagaimana Maria Tuhan yang senantiasa memberi diri dibentuk oleh Tuhan dan percaya Tuhan menemaninya, maka seperti itu pula lah kami hendak belajar untuk terus mempercayakan diri pada Tuhan. Ajar kami hari demi hari
semakin melihat bahwa kami ini adalah milik-Mu, kami ini adalah kepunyaan-Mu, maka tak pernah sekali-kali Tuhan meninggalkan kami. Lindungi kami, jagai kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin.